Ya. Tapi Kang Zen, aku punya pertanyaan. Aku kan umur 29 tahun. Ini pemilu ketiga aku. Bukan 39 ya? 29. 29. Banyak orang generasi aku dan ke bawah, mungkin bagi yang di sini atau nonton di rumah, emang pentingnya apa sih debat? Aduh, debatnya nggak penting nih, ngapain kita nonton debat? Gini. Tolong jelasin nih. Ada beberapa alasan. Oke. Pertama, Republik ini didirikan itu bukan cuma dengan perang senjata. Senjata itu baru dipakai waktu Indonesia udah merdeka, Belanda mau balik lagi, baru perang tuh. Dari Budi Utomo berdiri sampai beneran ini, tidak banyak pertempuran. Jadi Indonesia dirumuskan tuh melalui banyak perdebatan. Perdebatan di koran, perdebatan dalam rapat-rapat organisasi, perdebatan dimanapun. Jadi mereka biasa berdebat. Jadi Republik ini pada dasarnya biasa berdebat. Sampai tahun 59 waktu dekret presiden, kita demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer mah beneran bisa tunjuk-tunjukkan. Kalau kalian nonton klip-klip debat di parlemen Inggris itu kan Seru. banget. Ya. Karena parlementer biasa banget berdebat. Itu tradisi kita. Tiba-tiba ada yang ngomong, bukan tradisi kita debat. No. Republik ini punya tradisi debat. Baru berhenti 30 tahun, 40 tahun yang lalu aja. Itu satu. Kedua, debat capres kan konteksnya adalah kampanye. Kalau konteksnya kampanye, debat adalah salah satu alat kampanye. Salah satu alat kampanye paling penting. Kalau debat yang nggak penting, apalagi baliho. Apalagi spanduk, apalagi joget, apalagi slepet. Ya. Kedua, kenapa argumen? Ketiga, jadi presiden itu pasti didukung oleh tim. Data disuplai, mikir disuplai. Tapi sebagai manusia, tiap orang punya kualitasnya sendiri. Dan momen ketika berdiri di depan podium adalah momen paling soliter. Timnya ada di bangku penonton, kan nggak bisa bisikin. Debat adalah momen paling soliter di mana seseorang beneran hanya mengandalkan kapasitas dirinya sendiri, kapasitas ingatannya, level IQ-nya, kemampuannya menganalisis, nggak bisa dibantu sama yang lain. Benar. Walaupun berdebatnya hanya 5 menit, itu 5 menit paling soliter. Buat saya, momen-momen debat adalah momen-momen paling otentik Dari seorang seseorang manusia. Dia nggak dibantu sama siapapun. Persiapannya diajarin, ada tim sukses, ada bener. Tapi ketika udah berdiri di podium, udah ditanya kamera, no, dia beneran mengandalkan otaknya, ingatannya, pikirannya, juga hatinya. Itu debat itu penting. Dan bagaimana kemudian kita juga bisa mengukur bagaimana dia merespon lawan bicaranya. Persis. Cara ngerespon itu kan penting. Kenapa? Karena kadang ya presiden kan harus ngambil keputusan dalam hitungan cepat ya karena ya. Nah, ini latihannya. Inilah kalau dalam debat aja dia belibet, dalam debat aja dia ya tensinya naik gitu. Waduh, gimana kalau ada ancaman-ancaman yang sangat serius kayak bom dan lain-lain? Jangan-jangan dia juga nggak bisa ngambil keputusan dengan cepat. Karenanya musyawarah, tim musyawarah dan narasi juga udah bikin checklist panduan gimana caranya kita menilai debat. Tentunya masing-masing dari teman-teman akan punya ukuran atau indikator sendiri menilainya dengan cara apa. Ini hanya salah satu cara untuk membantu menilai. Udah cek misalnya. Checklist nobar debat Pilpres 2024. Karena ceritain dong, 4 poin itu apa maksudnya tuh? Jadi kita akan nilai dari 2 hal. Pertama substansi, isi perdebatannya. Dan kemudian juga bagaimana cara menyampaikan gagasannya. Verbal dan gesture. Terima kasih. Ini penjual TV ya, penjual TV. Boleh Kak Jo? Ya. Substansinya jadi akan ada 4 hal. Yang pertama signifikan gitu. Ini programnya signifikan nggak? Penting nggak untuk dilakukan sekarang? Abis itu ada relevansi. Relevan nggak? Ini sesuai nggak menjawab persoalan di Indonesia sekarang? Berikutnya adalah apakah logis? Apakah program ini atau perkataan dia masuk akal dan sistematis? Yang terakhir, realistis. Ini tuh bisa dieksekusi atau enggak sesuai kapasitas negara kita. Ya, apakah misalnya programnya uangnya cukup? Apakah SDM-nya cukup? Apakah kemudian institusinya cukup, aturannya ada gitu? Itu baru kemudian realistis atau enggak. Jadi kita akan menilai itu. Dan kemudian verbal dan gesture ya, Dov? Verbal dan gesture adalah pertama, apakah percaya diri seperti saya? Oke. Apakah lugas? Manana jujur, apa itu lugas? Saya kurang tahu. Lugas itu to the point, bukan to the point, on point. On point. Nggak muter-muter bertele-tele. Nggak bertele-tele. Baik, oke. Ekspresi wajah. Nah itu lu yang bisa jelasin, lu ahlinya ekspresi wajah. Enggak, lebih detail on Vi, ekspresi wajah. Ekspresi wajah kelihatan apakah dia penuh dengan amarah, apakah dia senyum, apakah dia bahagia. Iya, apakah dia ngomongnya tuh dia meyakini nggak sih apa yang dia omongin? Kayak biar dia ngomong tapi ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, itu kan berarti Eye contact ya, kontak mata. Eye contact. Kontak mata. Itu kestabilan emosi. Jadi jangan sampai tiba-tiba marah.
Atau nggak apa-apa marah untuk menunjukkan passion terhadap gagasan? Nggak apa-apa juga dong? Nggak apa-apa, kita lihat aja nanti. Kita Atau lihat aja. tiba-tiba jadi sad boy, tiba-tiba. Kita nggak tahu kan?